Hai, perkenalkan nama Ibu Melisa Giovanni. Ibu mengajar pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Yedika 5, Jakarta Barat. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar berimajinasi melalui teks cerita fantasi. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini diambil dari 3.4, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Adapun indikatornya, yang pertama yaitu menganalisis struktur teks cerita fantasi, dan yang kedua menganalisis kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan peserta didik dapat menganalisis struktur penulisan teks cerita fantasi dan diharapkan dapat menganalisis kebahasaan dari teks cerita fantasi. Sebelum menganalisis bersama, mari kita simak cuplikan film berikut ini. Kaca pembaca pikiran. Kaca pembaca pikiran. Kalau lihat lewat kaca ini, kita bisa lihat apa yang sedang orang lain pikirkan. Nah, tahukah kamu bahwa film Doraemon merupakan salah satu cerita dengan genre fantasi? Keajaiban sosok Doraemon merupakan salah satu ciri umum yang terdapat pada cerita fantasi. Lalu, bagaimana struktur penulisan teks cerita fantasi? Mari sama-sama kita baca teks cerita fantasi yang berjudul Petualangan Si Kembar di Danau Tolire. Petualangan si kembar di Danau Tolire. Si kembar Randi dan Rano mirip sekali, sama-sama berambut hitam lurus dengan paras yang santun dan manis. Bedanya, Randi lebih rakus. Tanpa bertanya, ia selalu mengambil kue-kue terbesar. Ibu mereka sudah meninggal, dan ayah terlalu sibuk buat memperhatikan hal semacam itu. Suatu hari mereka piknik di tepi Danau Tolire, Ternate, bersama ayah dan Pak Silu, pemandu wisata mereka di Ternate. Randi langsung mengambil potongan mie skotel yang paling besar. Pak Silu melirik ayah si kembar yang diam saja. Pak Silu tersenyum. "Saya punya cerita untuk kau," ujar Pak Silu kepada Rano. Lalu mulailah ia bercerita tentang sebuah desa yang aman dan tentram. Namun seorang ayah lancang mengambil harta terpenting putrinya dan berubah menjadi Danau Tolire. Penduduk desa itu pun menjadi buaya putih penjaga harta karun. Belum selesai cerita Pak Silu, tiba-tiba sekelebat putih muncul di belakang Pak Silu. Mata si kembar membelalak lebar. "Astaga, itu buaya putih!" Buaya putih maju menerjang ke arah si kembar. Refleks, si kembar melompat mundur dan biur, mereka berdua jatuh ke dalam danau. Dasar danau ternyata berupa desa adat dan keduanya bisa bernafas di dalam air. Namun, buaya putih kembali menyerang dan mendorong Rano ke suatu semak tanaman air. Rano pun menghilang bersama si buaya putih. Dengan panik, Randi menyibakkan semak menyusul mereka, tetapi malah menemukan suatu ruangan dengan meja panjang yang dipenuhi makanan lezat. Ada yang panggang kecap, dadar keju, macam-macam somai dengan bumbu kacang yang harum, bermangkuk-mangkuk bakso dengan seledri dan sawi hijau, bertumpuk-tumpuk lemper, risoles, dan entah apa lagi. Seorang putri cantik berpakaian adat halmahera berwarna serba putih duduk di meja itu. Putri itu tersenyum, ramah saat melihat Randi. Ia menawari Randi yang sedang kelaparan untuk makan bersamanya. "Aku mencari saudara kembarku. Tadi dia dikejar buaya putih ke sini," tolak Randi tegas. "Oh, saudara kembarmu baik-baik saja kok. Buaya putih itu baik hati. Nanti kamu bisa pergi menemuinya. Sekarang makan saja dulu denganku," jawab putri putih itu sambil mengiris kue bolu krim. Randi terpaku menatap kue yang diiris putri putih. Kelihatannya enak sekali. "Lihat, aku beri kamu irisan yang terbesar dan kuberi krim banyak-banyak," rayu putri putih itu lagi. "Kemarilah, segigit saja." Akhirnya Randi tergoda mencicipi kue itu. Rasanya lezat sekali. Kue itu disusul oleh pastel, bakso, somai, ayam panggang, semur, semuanya enak sekali. Randi terus makan. Padahal itu makanan ajaib yang membuat orang yang memakannya akan melupakan segalanya. Putri putih itu tersenyum pilu dan berkata, "Danau Tolire memanggil mereka yang rakus dan menguji mereka di sini. Sayang sekali kamu tidak lulus ujianku. Kau kukutuk tinggal di sini selamanya." Tanpa diduga, Rano yang ternyata dari tadi disihir agar tidak terlihat, memohon-mohon kepada Putri Putih untuk mencabut kutukan itu. Putri Putih akhirnya tidak tega. Ia mengajukan syarat untuk membebaskan Randi, jika Randi bisa kembali mengingat Rano. Wah, kamu harus melihat betapa Rano berusaha agar Randi mengingatnya. Tetapi Randi terus makan dan tidak mengacuhkan Rano. Akhirnya Rano putus asa dan siap diantar sendiri oleh si buaya putih. Tiba-tiba Randi menumpahkan segelas jus semangka dan berseru,
Gawat, tumpah. Rano bakal marah kalau ada yang tumpah. Rano dan Putri-Putri terkejut mendengarnya. Randi sibuk mengelap tumpahan jus semangka dengan bajunya. Rano, maaf, aku gak sengaja, kata Randi kepada Rano sambil sibuk mengelap. Rano tertawa mengingat betapa seringnya ia memarahi Randi kalau saking rakusnya, makannya sampai berantakan. Ternyata hal itu masuk sampai ke alam bawah sadar dan membuat Randi mengingatnya. Akhirnya siang itu si kembar diantar kembali oleh buaya putih ke daratan. Kamu tahu apa yang terjadi saat mereka kembali? Randi sudah kembali lapar. Tetapi saat ia hendak mengambil makaroni sekotol terbesar, ia melihat sekelebat buaya putih. Randi jadi ingat untuk menawarkan makaroni sekotol terbesar itu kepada orang lain. Pasilu tersenyum melihatnya. Berdasarkan cerita tersebut, menurut kalian cerita itu dimulai dari tahap apa sampai dengan tahap apa ya? Ya, betul. Cerita biasanya dimulai dari tahap awal perkenalan cerita atau awal cerita, kemudian masuk kepada konflik ataupun permasalahan dalam cerita, dan diakhiri dengan penutup cerita yang biasanya memuat penyelesaian dari masalah tersebut. Berarti struktur penulisan dalam teks cerita fantasi yaitu yang pertama, adanya perkenalan tokoh dan juga latar, serta awal cerita yang disebut dengan tahap orientasi. Kemudian tahap yang kedua, di mana mulai munculnya permasalahan dari masalah yang kecil sampai masalah yang memuncak, disebut dengan tahap komplikasi. Dan yang terakhir, tahap penyelesaian masalah, di mana masalah itu biasanya berakhir dan memuat ending cerita yang disebut dengan tahap resolusi. Berikut analisisnya. Lalu, bagaimana dengan kaidah kebahasaannya? Kaidah kebahasaan yang biasa digunakan dalam teks cerita fantasi yaitu yang pertama, adanya penggunaan kata ganti orang sebagai sudut pandang penceritaan maupun menggantikan nama tokoh atau nama seseorang. Berikut kategori penggunaan kata ganti orang. Dilihat dari jumlahnya, jika tunggal atau hanya satu orang, maka kata ganti orang pertamanya aku, saya. Sedangkan kata ganti orang keduanya, kamu, Anda. Dan kata ganti orang ketiganya, dia, ia. Sedangkan jika jumlah orangnya jamak atau lebih dari satu, maka kata ganti orang pertama yang digunakan, kami, kita. Kata ganti orang keduanya, kalian. Dan kata ganti orang ketiganya, mereka. Contoh penggunaan kata ganti orang yang terdapat pada teks petualangan si kembar di Danau Tolire yaitu: yang kedua, adanya penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar baik tempat, waktu, maupun suasana. Caranya dengan menggunakan panca indera kita yaitu ada penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan pencitarasaan. Kata yang dihasilkan yaitu merupakan kata sifat. Contoh katanya ialah: yang ketiga, penggunaan kata sambung penanda urutan waktu. Fungsinya untuk menandakan adanya perubahan latar, datangnya tokoh lain, ataupun menyambungkan waktu baik yang terdapat pada kalimat maupun paragraf. Contoh katanya: yang keempat, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Fungsinya untuk menggerakkan cerita atau menimbulkan kesan cerita yang seru. Yang kelima, dialog atau kalimat langsung. Merupakan ucapan seseorang ataupun tokoh yang ditulis dengan tanda petik. Baiklah, kita telah selesai belajar bersama menganalisis struktur dan kebahasan teks cerita fantasi. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendukung video pembelajaran ini agar semakin lebih baik.